Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Topayung dari program studi pendidikan sosiologi kelas B. Melalui video ini, saya menayangkan sedikit tentang situs atau bangunan tertua yang ada di daerah saya dengan tema Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja dari Sulawesi Selatan yang terkenal karena tampilannya yang unik dan menarik, dan bisa dibilang sebagai rumah adat yang cukup populer di Indonesia. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Disebut seperti itu karena pada awalnya rumah adat ini dijadikan sebagai tempat berkumpul para bangsawan tanah Toraja untuk berdiskusi. Rumah Tongkonan bukan hanya sebagai rumah adat Toraja tetapi juga sebagai tempat tinggal yang memiliki fungsi dan peranan sosial bagi penghuninya. Masyarakat Toraja mengenal dua golongan rumah, yaitu Banua Tongkonan atau rumah adat dan Banua Barung-Barung atau rumah pribadi dan rumah biasa. Ciri-ciri rumah Tongkonan lainnya adalah terdapat patung kepala kerbau di bagian atas dengan warna berbeda-beda. Perbedaan warna itu yaitu putih, hitam, dan belang atau bisa disebut juga dengan bule, sekaligus menunjukkan status sosial serta kemampuan ekonomi pemilik rumah. Fungsi dan keunikan rumah Tongkonan memang tak bisa dipisahkan, karena di balik keunikan tersebut juga tersimpan makna dan fungsi, misalnya sebagai lambang status sosial. Selain dari warna kepala kerbau, status pemilik rumah juga bisa dilihat dari alang atau lumbung yang dibangun di depan rumah. Alang merupakan lumbung padi yang memiliki bentuk seperti tongkonan atau rumah adat Toraja. Walaupun bentuk atap alang mirip dengan tongkonan, namun dari segi ukuran dan fungsi sangatlah berbeda. Alang dibangun berhadap-hadapan dengan tongkonan. Bangunan alang berdiri di atas tiang-tiang bundar, memiliki satu ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai serta atapnya yang terbuat dari bambu. Alang juga tidak memiliki tangga yang tetap. Kemudian di bagian dinding depan diberi pintu yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan padi. Keberadaan alang sebagai pelengkap tongkonan memberi kesan tingkat strata sosial pemiliknya. Di Toraja terdapat dua jenis alang yang paling umum, yaitu alang sura atau lumbung yang berukir dan alang pangesura atau lumbung tak berukir. Keberadaan tongkonan dan alang pun tak hanya dibangun begitu saja, melainkan memiliki makna tersendiri. Tongkonan dan alang yang dibangun berhadapan sesuai dengan arah utara dan selatan diibaratkan sebagai peran orang tua. Tongkonan yang merupakan tempat tinggal diibaratkan berperan sebagai ibu yang melindungi anak-anaknya. Sedangkan alang yang merupakan lumbung padi diibaratkan sebagai bapak yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Rumah Tongkonan dibuat dengan memiliki 4 buah warna dasar yang masing-masing juga memiliki arti. Warna merah berarti sebagai darah yang melambangkan kehidupan dari manusia. Warna kuning yang berarti anugerah dari Sang Kuasa. Warna putih merupakan warna tulang yang berarti suci atau bersih, sedangkan warna hitam yang berarti kematian. Keunikan rumah adat Tongkonan lainnya yakni dinding tongkonan yang terbuat dari kayu dipenuhi dengan hiasan ukiran. Banyak sekali motif ukiran yang dibuat oleh suku Toraja. Setiap ukiran memiliki nama khusus. Motif ukiran ada bermacam-macam, seperti hewan, tumbuhan, bentuk geometri, benda di langit, cerita rakyat, dan lain-lain. Ukiran-ukiran tersebut mengandung makna dan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan erat dengan falsafah hidup orang Toraja. Ada 4 macam ukiran yang merupakan lambang kehidupan masyarakat Toraja.
yaitu Pasura Pak Manuk Rondong yang berbentuk seperti ayam jantan, Pasura Pak Baryalo yang berbentuk seperti matahari, Pasura Pak Kedong seperti kerbau, dan Pasura Pak Susuk seperti jalur lurus dan berjejer. Konon merupakan bangunan panggung persegi panjang, tapi yang terkenal dengan atapnya berbentuk perahu dengan buritan. Ada juga yang menyamakannya dengan tanduk kerbau, bahkan atapnya terbuat dari daun kelapa dan daun nipah yang mampu bertahan hingga 50 tahun. Pembuatan tempat tinggal masyarakat suku Toraja awalnya baru mengenal tempat tinggal dua tiang yang disanggakan dengan tebing dan kemudian beratapkan daun. Setelah masa dua tiang, kemudian mereka mengenal masa tiang yang berbentuk segitiga. Pada masa ini dikenal dengan masa peralihan, karena mereka masuk pada masa peralihan ke masa mengenal empat tiang. Sekian dari hasil liputan saya. Semoga dengan video singkat ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang